Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal ifadata wal istifada wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih. Wa-du'a ila al-huda wa-dalalah ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Kita lanjutkan membaca kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi bin Umar dari Banten, Jawa Barat. Kita masih berada di bab yang keempat dan kita sekarang sudah memasuki makalah yang ke-32. Wal maqalatu tsaniyatu wassalasun. Makalah yang ke-32. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumul qiyamati yudha'ul mizanu fayu'ta bi ahli sholati fayuwaffawna ujurahum." Rasulullah bersabda, besok pada hari kiamat akan diletakkan mizan. Mizan itu timbangan amal. Kemudian orang-orang yang sholat akan diberikan pahalanya dan diletakkan di atas timbangan tersebut. Tsumma yu'ta bi ahli shaum. Kemudian orang-orang yang melakukan puasa, baik puasa sunnah maupun puasa wajib, itu juga pahalanya diletakkan di atas mizan tersebut, timbangan amal. Timbangan amal ada dua seperti itu, seperti kayak apa? Timbangan di sebuah pengadilan, kanan kiri. Kanan untuk kebaikan, kiri untuk keburukan. Itu semua pahala nanti akan diletakkan di timbangan amal tersebut. Pahala sholat, pahala puasa, juga termasuk pahala haji, semuanya akan diletakkan di timbangan tersebut. Fayuwaffawna ujurahum bil mizan. Semua pahala akan diletakkan di situ tanpa dikurangi sedikit pun. Tapi ada satu yang istimewa, tsumma yu'ta bi ahlil bala la yunsabu lahum mizanun wa la yunsharu lahum diwanun fayuwaffawna ujurahum bighairi hisab. Tapi ada satu pahala yang di situ tidak diletakkan sebuah mizan, timbangan, dan juga tidak dipersiapkan buku catatan. Untuk pahala apa? Pahala bagi mereka hatta yatamanna ahlul afiyati law kanu bimanzilatihim min kasrati thawabillahi ta'ala. Fayuwaffawna tsumma yu'ta bi ahlil bala la yunsabu lahum mizanun wa la yunsharu lahum diwan. Orang-orang yang sering mendapatkan ujian, orang-orang yang sering mendapatkan cobaan, itu tidak dipersiapkan timbangan amal, tidak dipersiapkan buku catatan. Kenapa? Karena pahalanya sangat besar sampai tidak bisa dihitung. Setiap apapun ujian yang kita alami itu, jika kita rela terhadap takdir dan ketetapan Allah, itu akan membuahkan pahala yang sangat besar yang tidak terhingga. Ujian atau cobaan ya macam-macam, bentuknya macam-macam. Bisa jadi rumahnya dirampok orang, dia maling orang. Bisa jadi ada yang kecelakaan. Bisa jadi ada yang keluarganya meninggal. Bisa jadi ada yang rumahnya kebanjiran. Itu semuanya ujian cobaan. Dan semuanya akan membuahkan pahala bighairi hisab, dengan tanpa bisa dihitung jika dia sabar. Setiap apapun yang hilang dari diri kita pasti ada penggantinya.
pasti ada penggantinya. Setiap apapun yang hilang dari diri kita, apapun yang pergi dari kita, semua pasti ada penggantinya. Uang ada penggantinya, apapun semuanya ada penggantinya. Karena dalam satu syair disebutkan, likulli syai'in idza faraqtahu iwadun wa laysa lillahi in faraqta min iwadin. Syair ini pertama kali saya dengar dari guru saya, dari kiai saya. Dulu ketika saya masih mondok, syair ini sampai sekarang masih membekas di hati saya. Syair yang sangat indah, yang waktu itu beliau guru saya ini, kiai saya ini lagi menceritakan tentang gurunya yang wafat. Beliau mengutip syair ini, likulli syai'in idza faraqtahu iwadun wa laysa lillahi in faraqta min iwadin. Setiap sesuatu jika kita berpisah dengannya, maka pasti ada penggantinya. Wa laysa lillahi in faraqta min iwadin. Tapi jika kita berpisah dengan Allah, tidak ada gantinya. Mau pengen ganti siapa kamu kalau sudah pisah dengan Allah? Tidak ada gantinya. Bagaimana mungkin orang bisa pisah dengan Allah? Tidak sholat, orang pisah dengan Allah. Tidak melakukan ibadah, orang sudah memutus hubungan dengan Allah. Tidak melakukan yang baik, orang sudah memutus hubungan dengan Allah. Terutama sholat. Summiyatis sholah li'annaha silatun bainal abdi wa rabbih. Sholat itu disebut sholat karena bisa menjadi penyambung antara seorang hamba dengan Tuhannya. Kalau orang sudah tidak memperhatikan urusan sholat, mau nyambung hubungan kepada Allah dengan apa lagi kalau tidak dengan sholat? Segala sesuatu pasti ada penggantinya ketika kita ditinggal, ketika kita berpisah. Ketika kita berpisah pasti ada penggantinya. Siapapun itu, asal kita ikhlas, asal kita ridho, pasti ada penggantinya. Pasti ada penggantinya. Dan orang yang diberi bala itu akan mendapatkan pahala yang tidak terhingga, sampai seandainya digambarkan di situ ada timbangan sudah tidak muat. Makanya tidak disiapkan timbangan. Beberapa hari yang lalu sekitar hari Kamis itu guru saya, kiai saya, pembimbing saya, murabbi saya itu sudah meninggalkan saya. Kita butuh guru. Kita berjalan sendiri tidak bisa, tanpa ada guru tidak bisa. Perhatian seorang guru kepada muridnya itu lebih besar perhatian orang tua kepada anaknya. Guru perhatiannya sangat luas, sangat dalam. Bukan dalam hal urusan dunia, tapi juga urusan akhirat. Jangan merasa risih ketika ada seorang guru tanya, gimana kabarnya itu, gimana kabarnya itu, gimana kabarnya itu. Guru itu pengen tahu muridnya itu seperti apa. Orang tidak tahu nilainya seorang guru kecuali jika memang dia sudah benar-benar pisah dari guru itu. Gelap hidupnya itu.
Kita mau pegangan sama siapa kalau tidak sama guru? Mau hidup sendiri tidak bisa. Banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan tanpa ada bimbingan seorang guru. Kita akan kehilangan arah ketika tidak punya guru. Kamu mau pakai tongkat apa kalau tidak ada guru? Mau jalan sendiri, kita ini siapa? Guru itu segalanya. Likulli syai'in idza faraqtahu iwadun wa laysa lillahi in faraqta min iwadin. Setiap sesuatu, jika kita berpisah dengan sesuatu itu, jika kita berpisah dengan orang lain, pasti ada penggantinya. Wa laysa lillahi in faraqta min iwadin. Tapi kalau kita sudah berpisah dengan Allah, mau cari ganti siapa lagi? Mau cari pengganti di mana lagi? Kalau kita sudah berpisah dengan Allah, tidak ada. Ini diceritakan oleh kiai saya dulu ketika ditinggal oleh gurunya. Dan saya sekarang menceritakan ketika saya ditinggal oleh guru saya. Saya merasa kehilangan. Beliau salah satu sosok yang sangat mempengaruhi pemikiran dan kehidupan saya, yang membimbing hati saya. Sudah biasa, ditinggal keluarga sudah biasa, ditinggal guru sangat sakit sekali. Semua ujian itu biasa-biasa. Kalau kamu sudah kehilangan arah karena tidak punya tempat yang tertuju, kita mengadu, kita menyelesaikan semua masalah. Bingung, hidup itu bingung. Tapi saya yakin semua pasti ada penggantinya. Semua pasti ada penggantinya. Hidup tidak seperti apa yang kita inginkan. Kita pengen enak-enak terus, pengen senang-senang terus, pengen tidak mau susah, pengen tidak mau sulit. Tidak mungkin. Semua butuh bimbingan dari guru. Guru segalanya. Guru segalanya. Saya pun ketika mau berangkat ke Yaman itu juga minta restu, minta ridho dari guru. Seandainya pun saya tidak dikasih ridho, saya tidak akan berangkat. Waktu itu sedikit saya bercerita. Waktu itu tahun 2007 saya ikut seleksi beasiswa di Yaman 2007. Kemudian waktu itu saya ada 7 orang bersama teman-teman saya, dan semuanya alhamdulillah lulus. Cuma sebagian itu ada yang tidak dikasih izin sama orang tuanya, sebagian ada yang sakit, sebagian ada yang tidak punya biaya. Jadi tinggal cuma 2 orang waktu itu, saya dan teman saya dari Sumatera. Setelah saya dinyatakan lulus tes, saya menghadap kepada guru saya, kepada kiai saya. Sebelum saya datang ke rumah beliau, ke dalam beliau, saya merasa tidak mampu
seakan-akan saya tidak mampu mau belajar ke luar negeri. Mendengar kata luar negeri saja ini seakan-akan saya tidak pantas belajar ke sana. Tidak mampu, tidak bisa. Apalagi pelajarannya semuanya Arab semuanya. Itu sudah ada di dalam hati saya, di dalam unek-unek saya seperti itu. Sampai akhirnya saya datang ke dalam beliau untuk pamitan, juga minta doa, minta restu. Sebelum saya mengungkapkan hal itu tentang apa yang saya rasakan di dalam hati saya, beliau sudah langsung menjawab. Saya tidak mengungkapkan dengan kata-kata, sama sekali tidak mengungkapkan dengan kata-kata. Beliau langsung menjawab, mengutip dari kitab Al-Hikam. Beliau mengatakan, ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu binafsika, ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu birabbika, wala tayassara matlabun anta talibuhu binafsika. Tidak sulit jika kita minta dalam hal urusan dunia dan juga akhirat. Ketika kita mintanya kepada Allah, kita mengandalkan kepada Allah. Dan tidak mudah, berarti sulit kalau kita minta kepada diri kita sendiri, kita mengandalkan usaha diri kita sendiri, kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Kalau kita mengandalkan kekuatan diri sendiri, manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Tapi kalau kita mengandalkan kepada Allah, pasti optimis. Allah maha segalanya, maha untuk melakukan segala sesuatu, maha bisa menunaikan hajat dari hamba-hambanya. Padahal waktu itu saya tidak ngomong. Tahu itu wali, ya pasti dia wali. Tapi saya husnudzon saja, beliau ini salah satu kekasih Allah. Bisa dilihat pada saat beliau wafat, berapa ribu yang hadir waktu itu. Berapa ribu yang hadir, berapa kali disolati, dan sudah berapa banyak, berapa ribu murid yang sudah meneruskan perjuangan beliau. Jamaahnya berapa ribu, dah kehitung ribuan. Bahkan beliau punya pengajian itu setiap seminggu sekali, malam Selasa itu yang hadir ribuan dari berbagai kabupaten di sekitar Jombang. Itu banyak hadir itu, ribuan. Pengajian kitab, jarang ada orang buka pengajian kitab kemudian dihadiri ribuan orang. Ini murni pengajian kitab, bukan sholawatan atau yang lain, murni pengajian kitab. Dan kita harus sadar bahwa kita butuh guru. Coba kita pikir sendiri, guru yang mana yang kamu pegangi, itu pegang betul, pasti akan dibimbing, baik jarak dekat maupun jarak jauh. Rasakan sendiri. Guru yang memang benar-benar guru itu akan memperhatikan muridnya, bukan ketika bertemu, tapi juga ketika tidak bersama dengan guru itu. Karena ya kita harus punya guru, itu harus. Jangan sampai tidak punya guru. Ada apa-apa tanya kepada guru. Ada apa-apa tanya kepada guru. Nah, orang yang dikasih ujian, dikasih balak sama Allah, itu pasti akan mendapatkan pahala yang tidak terhingga. Sampai-sampai di situ tidak disiapkan timbangan dan juga tidak dipersiapkan buku catatan, karena saking banyaknya pahala yang akan diterima. Dan saya yakin keluarga beliau itu, termasuk guru-guru saya, itu pasti akan mendapatkan pahala yang sangat banyak sekali. Apalagi memang beliau orang yang ahli ibadah, cinta kepada anak yatim, cinta kepada orang-orang miskin. Itu yang saya ingat, itu ketika ada acara apapun di pondok itu pasti tidak pernah meninggalkan dua acara ini, santunan fakir miskin dan juga mengundang anak yatim. Itu pasti. Begitu cintanya kepada orang-orang miskin, kepada anak-anak yatim, sehingga santri-santri beliau itu sering menjuluki beliau, ini bapaknya anak-anak yatim. Ini anak-anak yatim yang tidak punya bapak merasa punya bapak, orang-orang miskin yang tidak ada yang ngurusi seakan-akan merasa ada yang ngurusi.
Dan ketika mengadakan acara-acara pengajian itu pasti yang hadir dua, dari kiai, dari habaib. Itu menunjukkan betapa beliau itu cintanya kepada ulama itu luar biasa, baik dari kalangan orang biasa maupun dari kalangan dzurriyyatur rasul, itu luar biasa. Ada dua sosok yang mempengaruhi hidup saya, itu dua, guru saya itu, kiai saya itu, dan juga Habib Umar. Dua itu yang sangat mempengaruhi, walaupun ada juga yang lain juga mempengaruhi hidup saya. Pokok kita harus punya guru, punya pegangan. Tidak punya pegangan jatuh, tersesat. Harus punya pegangan, cari sendiri. Terserah mau pegangan sama siapa, yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Cari sendiri. Saya tidak ngomong harus pegangan sama saya, tidak. Terserah, mau cari siapa saja terserah. Guru siapa saja terserah. Tidak harus dengan saya, terserah. Pokok cari pegangan guru, insya Allah selamat. Insya Allah selamat. Karena perhatian guru kadang-kadang tidak dipahami oleh muridnya. Orang yang mendapatkan bala akan mendapatkan pahala yang sangat besar, yang pahala tersebut tidak bisa dihitung. Dan insya Allah kita akan lanjutkan, karena saya bisa seperti ini juga dari guru saya. Untuk guru saya, tahlil singkat setelah tahlilan, jangan pulang dulu karena sudah saya siapkan makan. Wallahu a'lam bishawab.